Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rini Alfi Majidah dalam program Indahnya Islam. Program ini akan membahas tema-tema menarik, tema-tema aktual seputar Islam tentunya. Dan kali ini pemirsa LDS TV kita akan membahas tentang Islam mengatur interaksi lawan jenis. Dan untuk membahas tema ini saya tidak sendiri pemirsa, karena di studio telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah founder Darul Quran Nur Zaini dan beliau pengisi majelis-majelis taklim. Siapa beliau? Tentu sudah tidak asing lagi, yaitu Ustazah Jenny Jasmar. Langsung saja kita sapa Ustazah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Luar biasa, terik sekali ya. Terik matahari. Tapi alhamdulillah sehat ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Sehat. Dan kali ini kita membahas tema Islam mengatur interaksi lawan jenis Ustazah. Iya, betul. Masya Allah, ini tema begitu menarik karena lawan jenis ini tentang interaksi berarti memang mencakup begitu luas kalangan ya Ustazah, ya, baik remaja bahkan yang sudah dewasa dan menikah. Dan memang saat ini begitu banyak kasus-kasus tentang perselingkuhan, gaul bebas begitu ya Ustazah. Ya, atau mungkin karena inilah kita membahas tema ini. Bagaimana, silakan Ustazah. Ya, betul sekali Mbak Rini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengatur interaksi lawan jenis. Ya, ketika kita berbicara Islam, berarti kita langsung ingat bahwa kita ini adalah hamba Allah gitu ya. Hamba Allah yang dimana kita itu diatur oleh Allah gitu ya. Sebagai hamba ciptaan kita ini diatur, dan aturan-aturan itu pastinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya, karena di dalam itulah kita sudah banyak memiliki contoh-contoh ya, peringatan-peringatan tentang kabar gembira sudah semua ada di sana di dalam Al-Quran itu. Nah, mau tidak mau kita harus mengikuti, tapi ya pertanyaannya, sudahkah kita mengikuti aturan-aturan Allah tersebut? Ya, kita mengaku kaum Islam, kita mengaku kaum Muhammad ya, tetapi hari ini gitu ya, apakah aturan-aturan itu sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau belum ya. Nah, seperti yang tadi Mbak Rini bilang ya, aturan tentang interaksi ya, sekarang kan kita dengar ya kasus perceraian itu luar biasa begitu banyak ya Ustazah. Banyak sekali kalau kita lihat ya, waktu itu pernah nganter gitu ya di pengadilan itu sampai ngantri gitu ya, Masya Allah luar biasa banyak banget itu gitu. Ngantri orang pada mau bercerai bercerai. Nah, perceraian ini kenapa? Dampak dari apa? Dari tadi yang perselingkuhan tadi gitu loh. Iya, banyak bercerai karena salah satu penyebabnya itu adalah perselingkuhan ya. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa di sosial media ya kasus-kasus perselingkuhan itu sudah begitu banyak, luar biasa, seliweran gitu ya. Bahkan bukan cuma di kalangan artis hanya di kalangan artis saja. Nah, perselingkuhan ini ya kayak virus Mbak. Dia itu menjangkiti, menularkan, dan menularkan kepada siapa? Ya kepada banyak kalangan, dimulai dari yang tadi artis, pejabat, alim ulama gitu ya, kemudian pengusaha kaya raya, terus sampai kepada rakyat biasa gitu loh. Nah, jadi perselingkuhan ini yang suami selingkuh dengan istri orang, itu mah dari dulu biasa gitu ya. Kalau sekarang itu nggak hanya suami saja, tapi istrinya selingkuh dengan suami orang. Ditambah lagi juga sudah suami bukan selingkuh sama istri orang atau perempuan lain, tapi dengan laki-laki lain. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Nah, yang lebih mirisnya lagi ya, sudah seperti itu tadi ya, kasus-kasus itu. Ada kisah juga seorang ibu mertua selingkuh dengan anak mantunya. Ya Allah. Nah, fakta-fakta ini ya, fenomena ini itu sudah terjadi tidak hanya di negeri antah berantah atau di luar negeri, tapi di sekitar kita, Mbak. Fenomena seperti ini. Kita mayoritas muslim terbesar ya Ustazah. Padahal kita ini adalah mayoritas terbesar ya. Mayoritas Islam seluruh dunia itu kita ya. Yang terbesar Indonesia mayoritas. Nah, kemudian tadi itu kan Allah tuh sudah memberikan hukumnya atau aturan-aturannya di dalam Al-Qur'an kan. Sudah dikatakan di dalam surat Al-Isra itu ya. Seringkali saya sampaikan di surat Al-Isra ayat 32 itu, wala taqrabuz zina.
ya. Janganlah engkau mendekati zina. Itu sudah peringatan dari Allah. Kemudian apa? Innahu kana fahisha. Karena sesungguhnya ya itu adalah apa? Perbuatan yang sangat keji. Kenapa? Karena dia adalah merupakan jalan yang buruk. Nah, artinya itu sudah diperingatkan oleh Allah. Ya kalau sudah aurat bertemu dengan aurat itu sudah zina yang puncaknya. Nah, ini mendekatinya saja sudah tidak boleh gitu loh. Sudah dilarang ya. Sudah dilarang, apalagi sampai selingkuh gitu ya, sampai tidur bareng dan sebagainya. Nah, kemudian tadi ibu mertua sama anak mantu. Kan di dalam surat An-Nisa itu ayat 23 itu dikatakan Allah tuh mengabarkan bahwa siapa saja sih yang kalian para suami ini boleh nikahin dan yang tidak boleh dinikahin kan? Mahromnya ya, ibu-ibu kandungnya tidak boleh dinikahin, haram baginya. Kemudian siapa lagi? Adik-adik perempuannya, saudara-saudara perempuannya, putri-putri kandungnya ya gitu ya. Kemudian siapa lagi? Salah satu diantaranya adalah ibu mertuanya. Nah, ini apa namanya? Sekarang ini ya itu sudah apa ya namanya tuh norma-norma agama tuh sudah ditabrak-tabrak aja gitu loh. Nggak ada lagi rasa malu gitu ya, sungkan atau gimana, itu nggak ada lagi. Jadi sudah merupakan apa, rahasia umum gitu loh sekarang ini. Apa namanya, hal-hal yang keji seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang ya di dalam kehidupan masyarakat kita hari ini gitu loh. Jadi maka kalau misalkan kita melihat kondisi kerusakan ini itu nggak heran, Mbak. Kenapa? Karena itu tadi. Nah, ini kan sebenarnya itu tadi, Mbak, ada penyebabnya ya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Padahal tadi kan dibahas bahwa Indonesia ini salah satunya mayoritas Muslim terbesar di dunia, gitu ya Ustazah. Berarti bukan dari salah Islamnya ya Ustazah. Ini begitu marak terjadi, kenapa kira-kira Ustazah? Nah, ya apa kata Mbak Rini tadi betul. Mayoritas Islam, Allah sudah memberikan aturan-aturan itu, dan Islam itu tidak ada yang salah pada Islam itu sendiri ya. Jadi siapa apa namanya yang apa namanya ini kemudian menjadi seperti ini, itu kenapa gitu ya? Karena apa? Kita itu memang pertama ya hari ini gitu ya, suka atau tidak suka kita itu kita akui atau tidak kita akui gitu ya, kita sudah terkungkung di dalam paham liberalis sekulerisme, Mbak. Apa itu Ustaz? Yang dimana sistem ini gitu ya, dia itu apa namanya merubah arah pandang hidup seseorang gitu ya, terutama khususnya kaum muslim gitu ya, ke arah pandang yang keliru gitu loh. Baik, ini menarik Ustazah untuk kita bahas lebih lanjut nanti penyebab kenapa mengapa terjadi interaksi-interaksi lawan jenis yang kemudian tadi bertentangan dengan Islam gitu Ustazah. Tapi mohon maaf Ustazah, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya. Dan pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama kami di Indahnya Islam, dan pemirsa kita sedang membahas tema Islam mengatur interaksi lawan jenis antara laki-laki dan perempuan ya, bersama Ustazah kita Ustazah Jenny Jasmar. Kita lanjutkan perbincangan kita Ustazah. Ya.
Ustazah, tadi kita sudah membahas tentang ternyata begitu banyak fakta perselingkuhan, gaul bebas itu tadi disebabkan kehidupan yang sekuler dan liberal tadi Ustazah ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada saya dan pemirsa LDS TV di rumah tentunya apa sih Ustazah itu kehidupan sekuler dan liberal itu Ustazah? Ya, liberal ya, liberalis itu paham kebebasan, Mbak. Jadi Serba bebas. serba bebas. Kita ya namanya kebebasan, bebas ngapain aja gitu loh. Apa yang disuka gitu ya, apa yang kita suka selagi tidak ada orang yang menolak itu atau tidak menerima apa yang kita lakukan gitu. Jadi tidak ada laporan. Ya bebas-bebas aja. Kita mau apa kayak mau apa gitu, mau makan apa, mau ngapain Jadi itu bebas. tidak terikat aturan. Padahal Jadi, kalau kita membahas ada Islam. ada Islam. Jadi apa namanya bebas beragama, mau keluar masuk agama, pokoknya bebas lah gitu. Berkehidupan tuh bebas gitu. Kalau sekuler tadi Tidak ada yang mengatur ya. Nah kalau sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan. Jadi cocok banget kan. Dua-duanya Bebas kan? dengan memisahkan diri dari agama gitu. Jadi punya agama tapi ketika berkehidupan tidak menggunakan aturan agamanya begitu Ustazah? agama. Karena tadi di luar bebas, kamu mau memakai aturan agamamu ya sudah di komunitasmu aja gitu loh. Tapi di dunia luar sana ya nggak boleh gitu loh. Kenapa bebas? Jadi orang bahkan tidak beragama juga karena boleh gitu kan. Bener nggak? Ya kan seperti itu. Jadi nah inilah, jadi paham inilah yang telah mengubah arah pandang manusia terhadap hubungan interaksi tadi, Mbak. Jadi antara laki-laki dengan perempuan itu tuh mereka memandang interaksi mereka itu ya sebatas kebutuhan mereka, kepentingan mereka, keuntungan mereka, termasuk di dalamnya seksual tadi. Ya, nah ini dipicu oleh apa? Aktivitas kerja misalkan, ya kan? Aktivitas kerja itu kan bertemunya dengan banyak orang, misal di pabrik, misal, ya. Nah, itu kan laki-laki dan perempuan itu kan bersama-sama, gitu kan? Apa namanya satu wilayah, satu area, kan tidak ada aturan terpisah laki-laki dengan perempuan kan tidak. Nah namanya kita ini kan manusia, punya fitrah, ada gorijah, namanya kita rasa senang, rasa cinta, hari-hari ketemu dengan lawan jenis kan sehari-hari ketemu, ditambah lagi di rumah pusing karena istri banyak tuntutan, anaknya masih kecil segala macam. Di tempat pekerjaan itu aman, nyaman, ada teman ngobrol dan sebagainya. Itulah yang seringkali kemudian membuat perselingkuhan terjadi. Nah, ditambah lagi gitu ya minimnya pemahaman tentang agama. Nah, ini jadi saling berkaitan dan saling berkesinambungan begitu ya Ustazah. Iya. Tidak paham Islam, memandang serba bebas tadi. Serba bebas tadi ya. Kemudian sekuler. Nah, itu tadi. Jadi ya udahlah, wajar aja. Jadi kalau ada kita dengar suami siapa selingkuh, istri siapa selingkuh, ya begini karena kondisinya paham inilah yang kita pakai gitu loh. Karena memang kita kan pelan-pelan namun pasti gitu ya, akidah kita mulai tercerabut dari akarnya kan seperti itu. Kenapa? Karena apa namanya pemahaman-pemahaman yang datangnya memang bukan dari Islam ya. Nah kemudian apa namanya selain tadi itu ya, yang menambah, menstimulasi atau merangsang seksual atau biologis seseorang itu dengan adanya apa? Mudahnya mengakses pornografi, internet ya Ustazah. Iya, kemudian porno aksi, ya kan. Kemudian apalagi minuman-minuman beralkohol juga bisa dibeli di mana-mana kan itu. Nah, kemudian apalagi ya narkoba, narkotika yang lebih parah sekarang kan narkotika ya. Kalau narkoba kan masih bisa direhabilitasi, tapi kalau narkotika mau merehabilitasi di mana kalau pemikiran kita yang rusak seperti itu, Mbak. Nah, ini yang akhirnya kemudahan-kemudahan ini padahal kan ini adalah sesuatu yang keji tadi ya, yang tidak diperbolehkan, bahkan itu dilaknat oleh Allah, itu mudah gitu loh didapat oleh diakses oleh semua orang dalam kehidupan kita hari ini gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ini semakin banyak terjadi kerusakan itu tadi, perselingkuhan, kemudian tadi hamil di luar nikah, ya interaksi-interaksi yang sekarang ini ya seperti itu saja, Mbak Rini. Jadi ya nggak aneh gitu loh.
Iya, artinya ini memang harus kita bahas penyebab ini ketika kita membahas penyebabnya tadi karena tidak paham Islam, sekuler dan liberal. Artinya kita juga harus belajar ya Ustazah bagaimana supaya ini tidak terjadi ya pada diri kita dan pada umat ini, begitu ya Ustazah. Iya, betul Mbak Rini. Nah, apalagi kan sekarang ini kan apa ya, teknologi itu kan udah semakin canggih. Itu kan kita mengakses apa saja itu bisa, malahan dari ke dalam kamar dengan ini ya, apa sih kalau gadget itu HP itu kan dalam kamar kita bisa melakukan apa saja gitu kan. Dunia itu bisa kita rambah dari dunia dalam genggaman. Tapi itu tadi karena norma-norma aturan Islam ini sudah mulai terkikis gitu ya, sudah ditinggalkan gitu ya. Akhirnya apa yang kita dapatkan ya itu tadi. Jadi kalau kita lihat ada apa persoalan anak-anak yang sekarang ya generasi kita ini dia apa memiliki komunitas ya antara anak SD dari TK, SD, SMP itu kan sudah mereka memiliki komunitas-komunitas sendiri gitu di sosial media itu, punya circle-circle sendiri. Nah, padahal kalau dibalikin lagi gitu ya, dulu zaman saya kayaknya waktu masih TK, SD, SMP itu belum kenal yang begitu-begitu gitu. Lawan jenis itu ya biasa aja. Artinya di satu sisi kemajuan teknologi itu bisa memberikan dampak yang baik untuk kemajuan teknologi sendiri, tapi juga ternyata bisa memberikan dampak buruk ya Ustazah terhadap itu tadi interaksi lawan jenis itu tadi Ustazah. Iya. Nah, makanya kalau di dalam Islam itu ya ada apa namanya? Pengaturan-pengaturan sendiri gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar apa dia memiliki dorongan seks atau biologis, terus kemudian akhirnya dengan siapa aja, yang penting itu dia senang, sama-sama suka, kan nggak seperti itu. Tapi ada aturan-aturannya sendiri yang harus kita lakukan. Ustazah. Seperti itu. Kita akan lanjut pembahasan kita nanti Ustazah, tapi kita jeda sejenak, mohon maaf Ustazah dan pemirsa LDS TV, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama Indahnya Islam, pemirsa LDS TV, kita sedang membahas Islam mengatur interaksi lawan jenis. Tema yang begitu menarik tentunya. Kita bahas bersama Ustazah kita, Ustazah Jenny Jasmar. Kita lanjutkan pembahasan kita Ustazah. Iya. Tadi kita sudah membahas tentang begitu banyak fakta-fakta ya Ustazah, perselingkuhan, gaul bebas, interaksi lawan jenis yang tidak lagi menggunakan aturan gitu ya Ustazah, dan ternyata penyebabnya salah satunya tadi karena tidak paham Islam dan merebaknya paham sekuler liberal tadi ya Ustazah. Nah ini yang ingin saya tanyakan selanjutnya Ustazah, kita sebagai muslim Ustazah, tadi kita membahas tentang sekuler liberal, bukankah itu paham yang seharusnya tidak ada pada diri seorang muslim begitu ya Ustazah? Betul. Lalu bagaimana Ustazah kita sebagai muslim bertingkah laku dan mengatur interaksi kita lawan jenis agar tadi kita menjadi insan yang takwa sesuai dengan Islam Ustazah? Ya. Nah, kan Islam itu seperti yang saya sampaikan tadi ada aturan. Jadi Islam itu mengatur interaksi lawan jenis. Jadi aturan-aturan yang pertama itu kan kita tetap kembali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada yang namanya laki-laki dengan perempuan itu aturan menutup aurat.
Oh, iya. Nah, laki-laki itu batasan menutup auratnya ada, kan gitu. Karena ada hadisnya dari Ahmad dan Al-Baihaqi di situ dikatakan karena di antara pusat ya atau pusarnya laki-laki itu Iya, sampai ke pusat lutut itu ke lutut. adalah aurat. Berarti laki-laki itu tidak boleh menampakkan auratnya dari sini sampai Dalam kondisi apapun, dalam kondisi ketika dia keluar rumah dan bersama yang bukan bersama mahram, dengan yang bukan mahram. Itu untuk laki-laki itu Iya. satu. Kemudian perempuan juga ya ada di surat An-Nur ayat 31 kan di situ sudah dikatakan bahwa kita ini gitu kan disampaikan, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman gitulah, hendaklah mereka itu menutup menurunkan pandangannya dari hal-hal yang tadi gitu. Kemudian memelihara kemaluannya, dan kemudian janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak, dari wanita yang bukan aurat, ya gitu, wajah Ustazah. dan telapak tangan. Ini dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, ini berarti yang harus diperhatikan setiap kita muslim. Yang pertama harus menutup aurat gitu ya. Kalau Ustazah. kita mau berinteraksi dengan orang orang yang bukan lain, mahram, yang bukan berarti mahram. kita harus itu dulu kita lakukan. Ya, kemudian apa lagi? Nah, kita juga disuruh pakai jilbab, disuruh pakai khimar itu kan. Itu juga ada juga di Al-Ahzab ayat 53. Ya, kemudian kita juga tidak boleh tabaruj. Tabaruj apa, Ustazah? Tabaruj itu tidak boleh berlebih-lebih kan, Dandannya begitu, dandan Ustazah, berhias ya kan. Perempuan itu kan senang dengan perhiasan gitu Dengan kan, keindahan, dengan keindahan. kecantikan. Dandan bukan tidak boleh dalam Islam, boleh, tapi mau untuk siapa gitu loh dandannya. Untuk suami yang jelas, apakah Ustazah, untuk boleh. suami gitu kan. Nah, kalau untuk orang lain apalagi dia istri, itu sangat-sangat dilarang. Seorang istri berdandan untuk orang lain begitu, Ustazah. Jadi kalau seorang istri itu berhias di sini ya boleh untuk siapa ya? Untuk suaminya. Harusnya untuk suami. Justru Ustazah. dia harus berdandan di hadapan suaminya Sekarang supaya terbalik ibu-ibu tuh, Ustazah. Di rumah pakai daster, suami pulang kerja kusut kumel. bau bawah. Iya, kalau mau keluar dandannya habis-habisan. Nah, padahal ya harusnya kita supaya mendapatkan pahala ya kita dandan untuk siapa? Untuk suami, bukan untuk orang lain. Kalaupun kita keluar ya dandanlah seperlunya. Nah, ini juga mungkin Itu yang loh. menyebabkan para suami kadang melirik di luar ya, Ustazah, karena yang di luar lebih cantik, ketika pulang ke rumah istrinya Bau bawang. Sama bau minyak angin. Nah, maka dari akhirnya itu di luar lebih menarik. ya itulah Islam ya, sudah sangat-sangat Insya luar Allah. biasa mengatur. Jadi kita sebagai istri, sebagai pendamping suami harus tampak cantik setiap saat di hadapan suami. Dan menjaga aurat ketika menjaga keluar aurat, rumah. menjaga marwah suami Kehormatan, ketika iya. dia keluar rumah, sehingga itu akan menjadi hijab bagi dia untuk melakukan hal-hal yang keji tadi gitu loh. Yang laki-laki menurunkan pandangan, perempuan menutup aurat, ya kan? Insya Allah itu tidak akan terjadi gitu ya. Nah, kemudian kan di surat Al-Maidah ayat 90 itu juga terkait masalah minuman beralkohol itu kan sudah jelas-jelas diharamkan. Nah, akal, jadi iya. aturan-aturan Islam itu harus diikuti gitu loh. Kalau sudah yang namanya akal kita sehat, dicekokin dengan minuman beralkohol, sudahlah dunia jadi rusak akalnya. rusak. Iya. Kan alkohol itu sama dengan induknya kejahatan, ya Baik. kan? Ibunya kejahatan. Kenapa? Kalau seseorang itu walaupun akalnya baik, akalnya pintar, akalnya cerdas, ketika dia meminum minuman alkohol, maka dia tidak akan bisa mengontrol dirinya. Iya. Dia bisa melakukan apa saja. Tidak hanya untuk dia melakukan hubungan seks ya, dia bisa membunuh, dia juga bisa melakukan Jadi melakukan hal-hal yang di luar nalar akal manusia. iya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan mengikuti aturan-aturan Islam tadi, ya insya Allah kita akan terjaga. Iya. Nah, persoalan sekarang kita ini sudah terkontaminasi oleh tadi paham-paham yang itu seharusnya tidak kita. Tapi ketika ikuti. misalnya harus keluar rumah, Ustazah, apakah hanya cukup aurat yang ditutup, atau ketika bergaul itu ada batasannya, Ustazah, antara laki-laki dan perempuan? Iya, selain tadi itu ya, kita keluar rumah harus menutup aurat secara menutup aurat secara syar'i. Ya, kita interaksi kepada lawan jenis itu yang bukan mahram juga itu ada aturannya. Kita tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat itu apa, Ustazah? Ikhtilat itu bercampur baur. Campur baur antara
laki-laki perempuan. Iya, kan perempuan boleh aja bekerja, tapi tidak boleh bercampur baur. Kenapa akan menimbulkan tadi? Ya kan, witing tresno jalaran soko kulino. Apa itu Ustazah? Jadi seringnya kita bertemu, berinteraksi, maka akan menumbuhkan benih-benih cinta. Perhatian-perhatian, kan kita ini manusia lemah, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Nah itu. Nah kalau di dalam Islam itu tadi, selain menutup aurat, ya interaksi dijaga, tidak boleh ikhtilat, ya. Kemudian tidak boleh tabarut, segitu ya. Tidak boleh tabarut. Kemudian menjaga pandangan, gitu ya. Kalau misalkan ngeliat cowok ganteng sekali gitu, bonus itu kan. Tapi kalau cowok ganteng itu diliatin, nah itu bisa menimbulkan rasa suka juga gitu. Makanya Allah itu, karena Allah yang menciptakan kita, tahu betul kekurangan kita, maka disuruh Allah menundukkan pandangan ya. Artinya juga ketika berinteraksi ya seperlunya saja begitu ya Ustazah ya tadi. Dan dengan menjaga tadi aurat, interaksi dan sebagainya. Baik Ustazah, menarik sekali perbincangan ini Ustazah, tapi mohon maaf Ustazah, karena waktunya sudah di penghujung, maka silakan Ustazah jika ada closing statement yang ingin disampaikan. Ya, di surat Al-Anbiya ayat 107 ya, di sana dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Ya, jadi Allah itu mengutus, kata Allah, kami mengutus diri kamu Muhammad untuk apa? Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi tugas kita apa? Ya ikuti apa yang Rasul ajarkan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari apa yang namanya perbuatan keji tadi. Sehingga kita pulang kembali kepada Allah akan tetap takwa insyaallah, seperti itu. Insyaallah menjadi insan yang takwa Ustazah. Baik Ustazah, jazakillah khairan katsiran Ustazah sudah bersedia hadir di studio dan membahas tentang tema yang menarik hari ini, Islam mengatur interaksi lawan jenis. Mudah-mudahan Ustazah selalu sehat, sekeluarga, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dan membahas tema-tema lain di indahnya Islam Ustazah. Baik pemirsa LDS TV, demikianlah tadi indahnya Islam, dan program ini tetap dapat Anda saksikan di jam dan gelombang yang sama, tentunya hanya di LDS TV. Saya Rini Alfi Majidah dan kru yang bertugas mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.